Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang apa saja pelanggaran ataupun kategori pelanggaran pemakaian listrik PLN. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, sebelum kita bahas tentang itu, ada sesuatu hal yang mau saya ceritakan. Nah, orang-orang sering bertanya bagaimana cara untuk supaya tagihan listriknya murah, supaya bahkan kalau bisa tidak perlu membeli, token listrik, tetapi kita tetap pakai listrik. Ataupun, tagihan listrik yang kita bayarkan hanyalah tagihan biaya beban. Sebenarnya cukup mudah. Caranya adalah seperti ini. Ayo kita lihat sama-sama. Nah, jadi teman-teman, supaya tagihan listriknya murah atau Anda tidak perlu membeli token listrik, caranya adalah seperti ini nih. Nah, jadi cukup datangin KWH meternya. Nah, di KWH meternya di bagian bawahnya ada pembatas. Nah, ini nih. Jadi supaya Anda tidak perlu membeli token ataupun tagihan listrik Anda murah, tinggal ini ada MCB. Nah, tinggal off-kan MCB ini. Nah, jadi ketika di off-kan MCB ini, maka tentu Anda tidak perlu membeli token listrik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tapi saya percaya bahwa teman-teman tidak akan melakukan hal seperti itu, meng-off-kan MCB-nya. Dan kemudian juga ketika Anda ingin pengeluaran yang lebih kecil, maka pikirkanlah dengan cara-cara yang benar. Nah, ini adalah pelanggaran-pelanggaran di dalam menggunakan pemakaian tenaga listrik. Ada 4 kategori pelanggaran. Dan pastikan untuk teman-teman tidak melakukan pelanggaran ini. Karena ketika Anda melakukan pelanggaran ini, maka akan diberikan denda. Dan ketika ditemukan PLN, maka PLN akan memberikan denda yang cukup besar. Nah, contoh nih dengan daya 2200 VA, kalau Anda menggunakan pelanggaran kategori ketiga ataupun P3, dendanya kurang lebih sekitar 20 juta. Nah, itu nilai yang cukup besar ya. Nah, jadi pahami pelanggaran-pelanggaran ini dan pastikan untuk tidak melakukan salah satu pun di antara pelanggaran ini. Nah, kita langsung masuk pada pelanggaran yang pertama. Nah, pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Alat pembatas daya ataupun pembatas arus yang digunakan oleh PLN adalah MCB untuk rumah Anda. Jadi ini ada MCB ya. Jadi pastikan untuk tidak mengganggu ataupun merubah sesuatu di pembatas daya ini. Baik itu untuk membuka segel, apalagi melakukan sesuatu yang membuat Anda bisa menggunakan daya lebih besar dari daya kontraknya. Ataupun bahkan ketika Anda mengganti MCB ini dengan MCB dari toko, walaupun rating arusnya sama, itu tergolong pada pelanggaran. Jadi pastikan untuk tidak mengganti sesuatu apapun di pembatas ini. Kemudian pelanggaran kategori kedua. Nah, P1. Kalau Anda melakukan pelanggaran P1 ini dengan daya 2200 VA, kalau nggak salah kurang lebih dendanya adalah 1 juta sampai 2 juta rupiah. Nah, jadi di kondisi ini Anda membayar semua energi listrik yang digunakan, tapi Anda hanya merubah batas dayanya. Kemudian kategori P2 adalah pelanggaran yang mempengaruhi alat ukur. Alat ukur adalah KWH meter. Jadi segala sesuatu yang Anda lakukan dan mempengaruhi terhadap alat ukur ini, perhitungan KWH-nya, maka itu dikategorikan dengan P2. Nah, P2 ini pelanggaran yang cukup besar dendanya. Dan jika Anda melakukan pemutusan segel yang di sebagian orang menyatakan ini adalah segel kuping KWH meter, tapi sebagian yang ini di sini adalah segel metrologi ya, metrologi dan juga segel tera. Kemudian ketika Anda juga membuka segel terminal KWH meter, itu bisa dikategorikan pelanggaran terhadap P2. Walaupun perlu lebih ditelisik lebih lagi. Kemudian pelanggaran ketiga adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan juga mempengaruhi alat ukur. Jadi P1 ditambah P2. Jadi jangan melakukan pelanggaran terkait dengan pembatas daya atau pembatas arus dan juga alat ukurnya. Dan kemudian pelanggaran keempat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh non-konsumen. Non-konsumen ataupun bukan pelanggan ya. Jadi ada pelanggan yang menggunakan listrik secara tidak benar. Kemudian berikutnya adalah saya tambah untuk poin ketiga ini adalah P1 tambah P2. Jadi ada memungkinkan ini di otak-atik
kemudian juga di otak-atik KWH meternya. Ini kategori P3. Tetapi P3 yang lain adalah ketika Anda tidak mengotak-atik ini, tetapi Anda mengambil langsung listrik dari kabel yang sebelum KWH meter. Jadi ini nih ya, dari PLN masuk ke KWH meter, dari KWH meter masuk ke pelanggan, ke rumah Anda. Ketika Anda menyambung langsung dari kabel ini, maka itu kategori pelanggaran P3. Jadi seperti itu ya teman-teman, pastikan untuk tidak melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik PLN. Dan pastikan untuk membagikan video ini supaya informasi ini juga sampai ke teman-teman yang lain.